Selamat pagi teman-teman, sungguh sebuah anugerah ketika kita hari ini bisa berkumpul lagi dan bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu ini untuk bersatu teduh sejenak. Teman-teman dengarkanlah panggilan beribadah ini. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari teman-teman, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Teman-teman, mari kita menundukkan kepala kita sekali lagi. Kita mau mengakui semua dosa dan pelanggaran kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Sebab ada dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 18,
Sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita mengakui semua dosa kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu mengampuni kita dan menyucikan kita. Mari kita mengakui dosa kita. Bagi teman-teman yang sudah siap, saya undang untuk menyanyikan lagu ini. Jesus keep me near the cross. Keep me near the cross, there a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Jesus keep me near the cross, there a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan seluruh dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Tuhan, kiranya Engkau saja yang menyucikan semua dosa kami. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh jalannya ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya semua puji-pujian kami hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah ini. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari teman-teman, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari teman-teman kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Teman-teman, tema kita hari ini itu Among Us. Pas dengar tema ini, I keinget satu lagu. Judulnya Bapa Kau Setia. Lagu ini mengingatkan kita betapa Tuhan tuh udah setia gitu loh sama kita. Tapi kita udah belum sih setia sama Tuhan? Atau selama ini kita cuma take it for granted gitu? Karena kita tahu kalau Tuhan udah melindungi kita. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini. Dan biarlah di setiap lirik lagu ini kita bisa terus mendalami. Dan kita mau lewat lagu ini kita mau berkomitmen untuk bisa terus setia kepada Tuhan. Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Vivi Gopur.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih kembali lagi kami akan menerima berkat yang Kau sediakan bagi kami. Bawa kami untuk memiliki hati yang dijadikan tanah yang subur, agar pada waktu benih firman Tuhan ditanamkan, ditaburkan, dia akan bertumbuh dan pada akhirnya berbuah. Tolong kami Tuhan untuk siap mendengar, menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jika Engkau melayakkan hamba-Mu yang hina ini untuk boleh dipakai menjadi alat-Mu. Jadikan dia saluran berkat-Mu. Berikan kekuatan di tengah-tengah kelemahan yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Kalau kita itu ke sekolah buat apa ya? Wah, pasti Bapak Ibu Saudara pasti melihat pertanyaan saya ini sebagai pertanyaan yang retoris ya. Karena apa? Jawabannya itu sebenarnya udah saya ketahui juga atau udah diketahui kita bersama juga. Tetapi saya tetap mau menanyakan pertanyaan ini agar kita kembali boleh melihat mengapa kita sekolah. Bapak Ibu, pasti kita sekolah karena kita mau belajar. Belajar apa? Belajar membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Jadi untuk itu kita perlu sekolah. Betul? Pasti betul jawabannya gitu ya. Nah, saat kita di sekolah, kita disebut sebagai apa? Retoris lagi pertanyaannya ya. Kita disebut sebagai murid. Betul sekali. Murid. Sebagai murid, jelas kita punya kewajiban. Apa sih kewajiban kita sebagai murid? Kewajiban kita sebagai murid adalah belajar. Taat. Lalu taat pada apa dong? Taat pada guru, taat pada peraturan sekolah. Lalu kita mesti disiplin dan harus mengerjakan apa yang diajarkan. Jadi kita nggak mungkin bilang kalau kita mau ke sekolah itu karena kita cuma pengen kenalan sama sekolahnya, nggak mungkin. Ya, kita pasti mau sekolah karena kita mau belajar. Setuju ya? Ya pasti setuju lah, kalau nggak setuju ya terserah juga sih ya. Karena bebas kan di dalam menjawabnya, tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti setuju dengan apa yang saya bilang. Bapak Ibu Saudara ke sekolah pasti kita mau belajar, bukan kita cuma mau kenalan sama sekolah itu. Nah saat ini banyak atau sering kali kita melihat banyak orang Kristen yang datang ke gereja atau mau menerima Tuhan cuman karena pingin kenal Tuhan saja. Kenapa cuma pingin kenal Tuhan saja? Karena di dalam pengenalan kepada Tuhan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Banyak pengetahuan yang bisa kita peroleh. Tetapi pada waktu mereka ditanya apakah bersedia menjadi murid Tuhan? Nah, pasti jawabannya sulit. Jawabannya sulit. Kenapa? Karena sebagai murid kita tahu ada tanggung jawab, ada komitmen yang mesti kita miliki, yang mesti kita jalanin. Bapak Ibu Saudara, kenapa begitu? Karena murid adalah orang yang mengaplikasikan apa yang dipelajarinya. Jadi sulit. Jika kenal doang tanpa menjadi murid. Kalau hanya kenal tapi tidak menjadi murid, maka kita tidak akan bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Nah kalau mau jadi murid, sulit. Kenapa? Karena harus ada tanggung jawab, ada komitmen yang mesti dikerjakan. Banyak orang Kristen tidak mau melakukan hal itu. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk di dalam satu tema, yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Allah. Daud di dalam Mazmur ke-34 mengajak kita untuk hidup di dalam mengandalkan Allah. Bapak Ibu Saudara,
Mengandalkan Allah. Bagaimana kita dapat mengandalkan Allah jika kita tidak kenal Allah? Bagaimana kita dapat mengenal Allah jika kita tidak menjadi muridnya? Bapak Ibu Saudara, menjadi murid baru bisa mengandalkan Allah. Kenapa? Karena untuk dapat mengandalkan Allah, kita harus mengaplikasikan pengenalan yang kita miliki. Untuk dapat mengaplikasikan pengenalan yang kita miliki, kita harus belajar. Kita harus taat. Kita harus mengerjakan apa yang diajarkan oleh guru kita. Nah, Daud sekali lagi saya katakan di dalam Mazmur ke-34 mengajak kita untuk mengenal siapa Allah kita. Dan bukan hanya mengenal siapa Allah kita, tetapi kita juga diajak untuk menjadi muridnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai murid, hal yang pertama yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus dapat memuji Dia. Dapat memberikan kesaksian bagi Dia. Yang pertama, hal itu yang mesti dikerjakan apabila kita mau menjadi murid, yaitu memuji Dia, memuliakan Dia, lalu menyaksikan apa yang telah dikerjakannya bagi kita kepada orang yang kita temui ada di sekitar kita dan khususnya kepada yang belum mengenal siapa Dia. Di dalam ayat yang kedua sampai ke-8, Daud mengajak kita memberikan pujian kepada Tuhan sebagai bentuk kesaksian kita tentang pengenalan kita akan Dia. Saat ini saya akan bacakan ya, ayat 2 dikatakan seperti ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Bapak Ibu Saudara, ayat 2 di sini dikatakan Daud hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Artinya bukan kadang-kadang. Ya, bukan kalau senang aja. Bukan kalau lagi enak aja, bukan. Tetapi segala waktu. Artinya baik suka maupun duka, ya, senang ataupun susah, tetap puji-pujian diberikan kepada Tuhan. Dan pujian itu stay, tetap di mulutnya. Jadi setiap waktu dia berkata, yang keluar adalah pujian dan kesaksian tentang Allahnya. Ayat yang ketiga kita lihat. Karena Tuhanlah jiwaku bermegah. Ya, karena Tuhanlah jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, kesaksian itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang siap untuk mendengar. Kepada orang-orang yang mau mendengar. Orang yang rendah hati, yang siap diajar, yang siap diceritakan, disaksikan tentang Dia. Apakah kita orang yang rendah hati itu? Lalu ayat yang keempat, kita lihat. Daud mengatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Itulah yang dimaksud. Daud mengajak kita untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyaksikan tentang Tuhan. Kenapa? Karena Ia melepaskan aku, melepaskan kita dari segala kegentaran kita, dari segala kegentaran Daud. Lalu, sudahkah kita melakukannya? Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 kita lanjutkan lagi ya. Dikatakan di sini, tujukanlah pandanganmu kepada Dia, maka mukamu akan berseri-seri. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah tujukanlah pandangan kita kepada Dia, kepada Tuhan, maka muka kita akan berseri-seri, tidak akan tersipu malu. Maksud dari ayat ini apa sebenarnya? Maksud dari ayat ini adalah kita menyaksikan sebagai anak Tuhan, kita nggak pernah takut, kita nggak pernah merasa malu, nggak enak hati pada waktu kita datang pada Tuhan. Kenapa? Karena kita kenal Dia adalah Bapa kita dan kita kenal bahwa kita adalah anaknya. Jadi pada waktu kita datang kepada Dia, kita nggak malu-malu lagi. Ya, kita nggak sungkan.
Kenapa kita malu, kita nggak sungkan? Karena dia kenal kita, kita kenal dia. Jadi enak banget kalau kita mau datang pada dia. Orang lain bisa melihat hal itu dari diri kita. Ya, pada waktu dengan mudah kita menyaksikan tentang Allah. Bagaimana kelemahan kita, bagaimana kekurangan kita, kita bisa sampaikan kepada Allah dengan gampang. Orang pasti bingung. Kok bisa ya? Karena apa? Karena kita kenal dia adalah Bapa kita. Dan kita tahu kita adalah anak dia. Itu sebabnya kita gak pernah malu untuk datang pada Tuhan. Dan orang lain akan bingung, kenapa kamu gak malu? Bapak Ibu Saudara, orang lain boleh bingung. Tetapi kita gak boleh bingung. Kenapa? Karena kita tahu dia adalah Bapa kita. Jadi pada waktu kita datang pada dia, dengan membawa segala kekurangan kita, dengan membawa segala kelemahan kita, kita bisa dengan lega untuk datang. Nah, jika hal ini bisa kita sampaikan kepada orang lain, maka damai sejahtera sedang kita bagikan kepada mereka. Jika mereka menyaksikan bahwa kita memiliki Bapa yang begitu mengasihi kita, maka mereka akan kepingin kenal siapa Bapa kita. Mereka akan kepingin untuk mau menjadi murid dari Bapa kita. Supaya mereka bisa belajar, supaya mereka bisa diajar untuk memperoleh apa yang kita peroleh. Bapak Ibu Saudara, apalagi yang dapat kita saksikan. Daud mengatakan yang dapat kita saksikan adalah di ayat ke-8. Malaikat Tuhan berkeliling di sekeliling, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Bapak Ibu Saudara, yang dapat disaksikan oleh Daud lewat Mazmur 34 ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Artinya orang yang taat akan Tuhan akan diluputkan daripada apa yang mereka hadapi. Dilolosin, diselamatin artinya. Ya. Nah, kalau kita adalah orang yang takut akan Tuhan, artinya kita adalah orang yang taat kepada Dia. Kalau kita jadi orang yang taat akan Dia, ya, orang lain akan melihat, ih, ini orang lucu ya. Padahal kesulitan begitu membelenggu, kendala begitu menghajar, merintangi gerakannya. Tapi kenapa dia santai aja ya? Kenapa ya? Itu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kesaksian tentang apa? Ada Tuhan yang menolong, meluputkan kita, menyelamatkan kita dari semua hal yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, sebagai murid, sudahkah kita memuji Dia? Sudahkah kita menyaksikan tentang Dia lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap kita? Sebab murid adalah orang yang mengaplikasikan apa yang dipelajarinya. Hal yang kedua, sebagai murid, kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hal yang kedua, sebagai murid, kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jika kita tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memuji Dia? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan tentang Dia? Nggak mungkin, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud bilang begini, ya, bagaimana Daud memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di ayat ke-9 sampai ke-11, Daud menceritakan pengalaman pribadinya dia dengan Tuhan. Ayat ke-9 dikatakan begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud bisa bilang, ya, orang yang berbahagia adalah orang yang berlindung pada Dia. Ya, kenapa Daud bisa bilang begitu? Karena Daud sudah mengalami apa yang dia katakan itu.
Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan kecap, itu artinya cobain. Ya, taste. Ya, dicobain, dirasain. Itu namanya kecap. Ya, lihat, ya kita udah tahu lah maksudnya lihat itu apa ya. Jadi, kalau kita mau memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, artinya kita udah pernah ngerasain pengalaman itu. Kita udah pernah lihat pengalaman itu, baru kita bisa bilang betapa bahagia orang yang berlindung pada Dia. Bapak Ibu Saudara, satu hari kalau Bapak Ibu Saudara dikatakan begini, di restoran anu makanannya enak loh. Ya, oh iya tuh bener. Banyak orang bilang restoran itu enak. Terus kalau kita ditanya, terus Bapak Ibu Saudara ditanya, kamu bilang enak, emang kamu udah tahu beneran itu enak? Enggak sih. Kenapa enggak? Ya, karena saya belum pernah cobain. Dan saya juga gak pernah lihat makanannya kayak apa. Bapak Ibu Saudara, kalau kayak gitu artinya apa? Punya pengalaman enggak? Dengan restoran itu? Enggak kan? Nah kalau gak punya pengalaman dengan restoran itu, bagaimana kita bisa bilang, bener lu itu enak? Gak bisa kan? Untuk kita bisa bilang enak, bener, itu gimana? Mesti ke sana. Lihat sendiri, lalu dicobain tuh makanan. Baru bisa bilang enak. Sama dengan kita. Sama. Kalau kita cuma bilang, betul lo berbahagia. Orang yang berlindung pada Tuhan. Tetapi kita sendiri belum pernah mengalaminya, belum pernah merasakannya. Bagaimana kita bisa bilang betul? Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengalami Tuhan? Sudahkah kita memiliki pengalaman tentang Tuhan? Jika sudah, jangan lagi rasa susah hati, jangan lagi berasa berbeban berat. Kenapa? Karena orang yang pernah mengalami Tuhan, orang yang pernah merasakan Tuhan, dia akan tahu betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga kebahagiaan, sukacita itu menjadi milik kita selama-lamanya. Senantiasa. Ya. Lalu ayat ke-10 dikatakan seperti ini. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara, Daud menceritakan pengalaman pribadinya yang kedua, yaitu apa? Dia bilang, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tidak kekurangan. Ya, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tidak kekurangan. Artinya apa? Orang yang taat hidupnya di dalam Tuhan, dia gak pernah ngerasa cukup. Ya, dia pasti akan merasa cukup. Karena apa? Karena yang di ayat 9 tadi ya, karena dia udah merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Jadi dengan dia takut sama Tuhan, dengan dia taat sama Tuhan, artinya seluruh hidupnya dia pakai untuk mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu di dalam Tuhanlah semua akan disediakan bagi dia. Sehingga dia tidak akan pernah rasa kekurangan. Di ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini lagi. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya ulangi ya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu Saudara, orang yang mencari Tuhan, sekali lagi dikatakan, tidak akan kekurangan. Ya. Kenapa?
Karena walau badai melanda, gelombang menerjang, bahaya menghampiri, orang yang mencari Tuhan tidak akan tergoyahkan. Dan hidupnya akan terus-menerus teguh berdiri bersama dengan Tuhan. Ya, makanya singa-singa itu jadi kelaparan deh ya. Kenapa? Karena apa yang mereka mau kerjakan itu nggak bisa. Ya, sesuatu yang buruk, badai, gelombang, bahaya, nggak bisa membuat dia tergoyahkan. Itu sebabnya, ya, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah mengandalkan Dia. Karena di dalam Dialah kita akan memiliki segala kelimpahan. Saat ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita tanyakan pada diri kita. Apakah kita sudah menjadi murid? Kalau kita sudah menjadi murid, artinya kita memiliki pengalaman. Mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Sebab seorang murid adalah orang yang mengaplikasikan apa yang dia pelajari. Saya ulangi ya. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menjadi murid? Tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi murid? Kalau betul kita sudah menjadi murid, artinya kita sudah mengalami Dia. Dan terus-menerus akan mengalami Dia. Merasakan Dia hadir di dalam hidup kita sepanjang jalan hidup kita. Tanyakan itu pada diri kita. Sebab sebagai seorang murid, ya, kita adalah orang yang mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Di poin kedua ini apa yang kita pelajari? Yaitu hidup tidak pernah tidak bahagia. Tidak pernah tidak sukacita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu memenuhi segala keperluan, kebutuhan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Daud mengajak kita untuk apa? Sebagai murid, yang ketiga, kita harus taat pada nasihat. Ya, yang ketiga, sebagai murid, kita harus taat pada nasihat. Daud menyatakan hal ini di ayat 12 sampai 15, dikatakan seperti ini. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takutlah akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah kejahatan, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Wah, nasihatnya banyak ya. Nasihat yang pertama sebagai murid yang harus kita kerjakan adalah apa? Takut sama Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Takut di sini maksudnya sekali lagi ya, bukan ketakutan tapi taat kepada Dia. Ya, yang kedua, jaga lidah. Ya, yang ketiga, jauhi yang jahat. Yang keempat, lakukan yang baik. Yang kelima, cari perdamaian. Bapak Ibu Saudara, itu nasihatnya. Supaya apa? Jika kita lakukan itu supaya apa? Supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Di saat hidup kita penuh dengan sukacita, maka ketertekanan, keterpurukan, ya, itu nggak akan menjadi bagian yang membelenggu kita lagi. Kita bisa tertekan, tetapi kita tidak tenggelam di dalam itu. Kita bisa terpuruk, tetapi kita tidak jatuh dan tergeletak. Kenapa? Karena kita mau menjalankan nasihat yang memang diminta untuk kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa hidup kayak gitu, selalu sukacita, selalu gembira, dalam suka dan duka, masa iya kita nggak umur panjang? Umur panjang lah, salah satu obat untuk kita bisa senantiasa memiliki kesehatan fisik, mental maupun rohani adalah apa? Hati yang gembira, ya bukan? Banyak orang bilang
saya punya apa ya namanya ya, signature ya. Saya punya signature itu adalah kalau ngelihat saya itu nggak pernah nggak ngelihat muka saya itu tersenyum. Saya suka bilang hati-hati kalau ngelihat saya juga ya. Kalau saya senantiasa tersenyum antara dua tuh, ada apa dengan saya untuk masalah pikiran saya, atau yang kedua, saya memang mengalami dia sepanjang hidup saya sehingga tidak ada hal apapun yang dapat membuat saya akhirnya jatuh dan tergeletak. Saya kasih tahu ya, hal yang kedua yang saya miliki. Ya. Hal yang kedua yang saya miliki. Sebagai murid, saya tidak pernah tidak mengalami dia. Kenapa? Karena sebagai murid, hidup saya andalkan pada dia. Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit menghantam diri saya sedemikian rupa. Selesai sakit penyakit saya? Enggak. Tetapi karena dialah, maka saya bisa ada saat ini. Ya. Tetapi bagaimana saya bisa ada sampai saat ini? Karena saya mengikuti nasihat yang ada. Yaitu apa? Saya hidup di dalam takut akan Tuhan. Saya menjaga mulut saya, perkataan saya, ucapan saya jaga baik-baik. Supaya jangan keluar kata-kata yang jahat. Ya. Lalu apa lagi? Saya menjauhi hal-hal yang jahat. Hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang membawa saya jatuh ke dalam dosa. Saya melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Lalu saya gak pernah cari ribut. Ya, kalaupun sampai ada konflik, ya, semaksimal mungkin saya upayakan itu bukan karena saya. Ya, murid adalah orang yang mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya. Ada satu cerita yang saya pengen ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya memiliki seorang ibu mertua yang saat ini sudah kembali ke rumah Bapak. Ya, saya selalu ingat kalau kita udah mulai berisik, kalau bicara udah mulai rame gitu. Karena kan kita keluarga besar ya. Jadi kalau bicara tuh rame gitu. Nah, di saat kita udah mulai rame-rame bicara dan suara mulai kenceng dan omongan mulai ngarol, ngidul, kayaknya nggak jelas gitu. Ibu mertua pasti bilang begini, tenang. Kalau ngomong tenang, ya, tenang. Baru bisa ada damai. Kalau ada damai, baru bisa ada sukacita, baru bisa happy. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ibu mertua saya bisa berkata seperti itu, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah beliau sudah menjadi murid? Saya yakin beliau sudah. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, karena murid adalah orang yang mengaplikasikan apa yang dipelajarinya. Saat ini, sudahkah kita menjadi murid? Kalau betul kita menjadi murid, kita aplikasikan apa yang kita pelajari. Yaitu apa? Menuruti nasihat yang diberikan. Yang keempat, kita lihat ya. Yang keempat, sebagai murid, kita mengerti. Yang keempat, sebagai murid kita mengerti bahwa kita memiliki janji-janji Allah sehingga kita dapat hidup mengandalkan Dia senantiasa. Ya, yang keempat, sebagai murid kita memiliki janji-janji Allah sehingga kita dapat senantiasa hidup mengandalkan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini dicatat baik-baik oleh Daud di dalam ayat yang ke-16 sampai 23. Dikatakan seperti ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi.
Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, orang jahat, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bapak Ibu Saudara, ayat 16-23, semuanya berisikan tentang janji Allah. Janji Allah yang seperti apa? Yang pertama, yaitu mata dan telinga Tuhan itu tertuju pada orang benar. Yang kedua, wajahnya menentang orang jahat. Yang ketiga, Tuhan senantiasa mendengar seruan dari orang benar. Lalu yang keempat, Tuhan mendengar seruan orang benar. Yang kelima, Tuhan dekat dengan orang benar. Yang keenam, Tuhan adalah pelindung orang benar. Bapak Ibu Saudara, mata dan telinga Tuhan tertuju pada orang benar. Wajahnya menentang orang jahat. Tuhan mendengar seruan orang benar. Tuhan dekat dengan orang benar. Tuhan adalah pelindung orang benar. Itu janji Allah pada kita, orang benar. Ya, jika kita menjadi muridnya, maka kita disebut orang benar. Karena murid Allah adalah orang yang mengaplikasikan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada dia. Mengaplikasikan apa yang Tuhan ajarkan kepada dia, itulah murid. Bapak Ibu Saudara, kitakah murid dia? Kitakah muridnya? Karena murid adalah orang yang mengaplikasikan apa yang dipelajarinya. Dengan janjinya kepada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup senantiasa mengandalkan dia. Apakah kita adalah muridnya? Yaitu orang yang mengaplikasikan apa yang telah dipelajari daripada dia. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulannya, dari semua yang kita pelajari lewat Mazmur 34, kita dapat melihat untuk dapat mengandalkan Tuhan, kuncinya cuma satu, yaitu tidak hanya mau kenal Tuhan saja, tetapi kita siap, kita bersedia menjadi muridnya. Sekali lagi ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk kita dapat senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, kuncinya cuma satu. Tidak hanya mau kenal Tuhan saja, tetapi kita harus siap dan bersedia untuk menjadi muridnya. Karena murid adalah orang yang mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya dari Tuhan. Apakah kita mau menjadi muridnya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih jika dari Daud lewat Mazmur 34 kami tahu mengapa kami harus hidup mengandalkan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah segala apa yang kami butuhkan
itu dapat tercukupi. Karena di dalam Tuhanlah kami dapat perlindungan. Tuhan, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk boleh hidup di dalam mengandalkan Engkau. Tetapi kami tahu Tuhan, untuk kami dapat mengandalkan Engkau, satu-satunya hal yang harus kami lakukan adalah kami siap dan bersedia untuk menjadi murid-Mu. Tuhan, inilah kami yang setelah mendengar apa yang Engkau sampaikan, kami siap dan bersedia untuk menjadi murid-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Lauso Vivi untuk pemberitaan firman-Nya. Saat ini mari kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan secara transfer atau bisa juga dengan meng-scan barcode yang tertera di layar, atau bisa juga dititipkan kepada orang tua kita. Saat ini mari kita menaikkan satu pokok doa syafaat. Kita mau berdoa untuk kesiapan hati kita untuk ibadah Natal pada tahun ini. Kita mau berdoa agar kiranya walaupun Natal ini diadakan secara online, kita tetap mempunyai hati yang siap untuk bisa beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah Natal ini. Tuhan, tolong kami agar setiap dari kami bisa mempunyai hati yang siap untuk Natal ini, dan juga untuk setiap persiapan Natal yang harus dilakukan agar bisa dipersiapkan dengan matang dan semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan Natal ini bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau kami hari ini boleh belajar untuk tahu bahwa di dalam hidup kami harus mengandalkan Tuhan. Dan untuk kami dapat mengandalkan Tuhan senantiasa, kami juga tahu bahwa kuncinya hanya satu, yaitu kami bukan saja mau mengenal Engkau, tetapi kami harus siap dan bersedia menjadi murid Engkau. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi murid Tuhan yang setia. Mari teman-teman kita arahkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus memampukan kita untuk tetap setia di dalam keputusan, komitmen menjadi murid Tuhan senantiasa, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman boleh saat teduh, ibadah selesai, selamat hari Minggu.